Halo teman-teman, saya Rizka Anissa akan bagikan pengalaman cerita saya selama kuliah kerja nyata di Pendidikan Biologi pada tahun 2021. Hari pertama KKL, tepatnya hari Sabtu 13 Maret 2021, yaitu agendanya pembekalan, di mana dibuka oleh Dr. Anda Suparti, Magister Sains, selaku Kaprodi Pendidikan Biologi. Dan di hari pertama ini, kami dibagi menjadi 8 kelompok, dan masing-masing kelompok terdiri dari 10 mahasiswa. Minggu berikutnya, tepatnya di hari Sabtu 20 Maret 2021, kegiatan KKL diisi dengan kegiatan nonton bareng video ekspedisi keanekaragaman hayati Indonesia, ke ekspedisi perisai di pesisir Minahasa, dan eksplorasi Pulau Karimun. Keanekaragaman hayati Indonesia. Berdasarkan data, Indonesia adalah negara dengan kekayaan hayati terkaya di dunia. Di negara kepulauan ini terdapat 515 spesies mamalia atau 12% berada di Indonesia dan 39% lainnya spesies endemik. 1.500 spesies burung, 600 spesies reptilia, dan 270 spesies amfibi. Dan tidak berlebih jika dunia menjuluki negara Indonesia sebagai mega biodiversity. Di bidang kelautan, Indonesia memiliki kekayaan jenis terumbu karang dan ikan yang luar biasa, termasuk 97 jenis ikan air tawar. Eksplorasi Pulau Karimun. Kebun Raya Batam memiliki koleksi tanaman yang diambil dari Kepulauan Karimun. Pembangunan Kebun Raya Batam merupakan salah satu upaya konservasi secara ex situ. LIPI melalui Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya telah melakukan terobosan dalam upaya konservasi tumbuhan, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah di seluruh pelosok tanah air. Lokasi Kebun Raya Batam yaitu terletak di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nangsa, berada di tepi Jalan Hang Liau kilometer 4. Eksplorasi yang dilakukan untuk mengisi koleksi tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroba di Kebun Raya Batam dilakukan selama 20 hari, yaitu mulai tanggal 16 April 2017 sampai dengan 6 Mei 2017. Eksplorasi yang dilakukan dengan mengambil sampel tanaman dari Pulau Karimun. Koleksi yang dimiliki Kebun Raya Batam yang telah ditanam sampai tahun 2017 sebanyak 2.472 bibit koleksi. Tanaman non-koleksi tertanam 945 spesimen. Jumlah bibit koleksi tumbuhan umum di pembibitan 10.022 spesimen. Jumlah bibit koleksi anggrek lebih dari 500 spesimen. Teknik konservasi yang dilakukan oleh Kebun Raya Batam yaitu menggunakan teknik konservasi secara ex situ. Konservasi dilakukan dengan mengambil sampel tanaman dari Kepulauan Karimun. Sampel tanaman, hewan, dan mikroba diperoleh dari Pulau Karimun, Pulau Barak, Pulau Sugi, dan Pulau Asam. Salah satu lokasi pengambilan sampel yaitu di gunung. Pada tumbuhan tingkat tinggi, pengambilan sampel diambil di ranting pohon yang berbunga. Selain tumbuhan tingkat tinggi, pengambilan sampel tumbuhan tingkat rendah seperti lumut, tumbuhan paku, dan jamur. Di minggu berikutnya, tepatnya di hari Sabtu 27 Maret 2021, kegiatan KKL diisi dengan kegiatan yang sama di minggu lalu, yaitu nonton bareng video ekspedisi Bioresources Pulau Enggano dan ekspedisi Bioresources Pulau Sumba. Perisai di pesisir Minahasa. Indonesia memiliki lingkungan wilayah pesisir yang dapat didefinisikan sebagai kesatuan segala sumber biotik dan abiotik yang terdapat di wilayah pesisir. Ekosistem pesisir dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alamiah dan buatan. Ekosistem alamiah wilayah pesisir antara lain ekosistem mangrove, hutan pantai, hutan rawa pantai, eustaria, terumbu karang, padang lamun, lahan basah, pantai lumpur, pantai berbatu, dan ekosistem palagis dangkal.
Keseluruhan ekosistem tersebut menyimpan sumber daya hayati yang sangat besar dan sekaligus rentan terhadap perubahan yang melebihi kapasitas daya dukungnya. Kawasan pesisir, selain kawasannya dapat menyimpan sumber daya hayati yang tinggi, juga sebagai ekosistem buatan, yaitu menyediakan berbagai jasa lingkungan, seperti kawasan yang digunakan untuk pelabuhan, kawasan untuk jalur transportasi, kawasan untuk industri, kawasan untuk pariwisata dan rekreasi, kawasan untuk pemukiman, kawasan untuk tambak, dan kawasan tempat pembuangan akhir limbah, baik limbah padat maupun limbah cair. LIPI dalam melakukan kegiatan penelitian memiliki salah satu tujuan, yaitu untuk mengungkap kondisi ekologis perairan dan keanekaragaman hayati di ekosistem pesisir. Ekspedisi Bioresources Pulau Enggano. Pulau Enggano memiliki panjang 35 km dan lebar 16 km dengan luas 426 meter persegi, dengan garis pantai sepanjang 112 km dengan titik tertinggi di Bukit Koho 22 dengan ketinggian 281 meter di atas permukaan laut, sehingga dapat dikategorikan sebagai pulau kecil. Perpaduan antara pulau terdepan dan terkecil membuat Pulau Enggano sangat penting terkait dengan pemerintah dalam upaya perlindungan pulau-pulau kecil dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oceanic Island menjadikan keunikan tersendiri untuk Pulau Enggano. Dengan kata lain, Pulau Enggano dalam sejarah geologi tidak pernah menyatu dengan daratan besar Pulau Sumatera. Pulau Enggano memiliki ekosistem khas pulau kecil. Ekosistem alam. Ekspedisi Bioresources Pulau Sumba. Pulau Sumba memiliki padang rumput yang luas karena di Pulau Sumba memiliki iklim kering sepanjang tahun. Hal ini mengakibatkan warna rumput yang pada umumnya berwarna hijau, tetapi di padang rumput Sumba ketika musim kemarau datang, rumput di padang rumput Sumba berwarna coklat keemasan, yang mana hal ini hanya terjadi di sekitar pantai dan daerah aliran sungai. Hal ini sangat ideal untuk peternakan kuda, sapi, dan juga kerbau. Di Pulau Sumba terdapat banyak sekali peternakan dan hewan ternaknya berkeliaran bebas di padang rumput tersebut. Sumba memiliki berbagai macam ekosistem di dalamnya, termasuk ekosistem padang rumput dan juga ekosistem pantai dan juga ekosistem laut. Setelah 2 minggu berturut-turut kegiatan KKL diisi dengan kegiatan nonton bareng, hari ini Sabtu 3 April 2021 kegiatan KKL diisi dengan kegiatan kuliah tamu melalui Zoom meeting yang diisi oleh Bapak Anang Setiawan Ahmadi dari bidang zoologi biosistematika vertebrata LIPI, dan pembicara kedua yaitu Bapak Prabang Setiono dari Fakultas MIPA Universitas 11 Maret. Di minggu selanjutnya, tepatnya hari Sabtu 4 April 2021, kegiatan KKL diisi dengan kegiatan observasi mandiri, di mana mahasiswa melakukan observasi secara mandiri di lingkungan sekitar rumah. Dan hasil dari observasi tersebut ditulis dalam LKM, kemudian dibuat poster pada minggu berikutnya. Kesan pesan yang dapat saya sampaikan selama mengikuti KKL pada tahun 2021, alhamdulillah terlaksana dan begitu menyenangkan serta mendapatkan ilmu yang begitu sangat luar biasa. Demikian sharing pengalaman saya selama mengikuti KKL di Pendidikan Biologi pada tahun 2021. See you next time.